Baiklah, kepada saudara Septa, pertanyaan saya adalah bagaimana seorang pendidik yang mana nantinya kita akan menjadi seorang pendidik, bagaimana seorang pendidik itu dikatakan berhasil menurut lembaga-lembaga Islam yang ada di makalah saudara. Paham makalah? Yang apa makalah? Paham pertanyaannya? Bagaimana seorang pendidik dikatakan berhasil dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam di makalah Septi tersebut. Gimana dia pendidik yang berhasil? Wah, masih ada? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dijawab dua pertanyaan Siti. Halo? Ya Pak, bentar Pak. Siti sama siapa satu lagi? Siti kawannya siapa? Erma, Ustaz. Erma tadi. Oh, moderatornya tadi. Harusnya moderatornya jangan diambil dari pemakalah. Silakan Emma, mau menjawab. Keraskan suaranya. Apa hubungan pendidikan umum dengan pendidikan Islam? Berarti dia mau bertanya, apakah kita sebagai seorang pendidik, sebagai pendidikan Islam, tadi sudah dijelaskan. Nah, bagaimana kedudukannya dengan pendidikan umum? Ada hubungan enggak? Gimana tuh menjelaskannya? Silakan. Yang kedua, gimana seorang pendidik dalam pendidikan Islam yang dianggap sukses atau ya? Itu tadi Fatimah ya. Silakan. Untuk Erma, apa mau menjawab? Erma, silakan. Halo, Erma. Ini benar-benar kasih 1 terabyte atau 1024. Silakan. Sama? Erma, mana Erma? Suaranya terdengar enggak? Tidak. Halo? Halo? Oh, suaranya. Nah, silakan Siti aja menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Septi akan menanyakan pertanyaan pertama yang diajukan oleh Rian. Yang pertanyaannya, bagaimana hubungan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan umum? Yang pertama, hubungannya adalah di sini sama-sama mencantumkan kata pendidikan. Pendidikan di sini adalah sesuatu yang mengajarkan pengembangan akhlak, budi pekerti, penguasaan ilmu sesuai prodinya masing-masing, atau yang bisa kita sebutkan adalah pelajaran. Cuman karena perbedaannya itu cuman di satu. Kalau umum biasanya kita berlandaskan sesuatu seperti pengajaran biasa, sedangkan kalau pendidikan Islam itu kita melandaskan teorinya melalui teori-teori pendidikan Islam, mulai dari sunnah, mulai dari hadis, Al-Quran, sunnah-sunnah, serta pengajaran yang lainnya. Sedangkan umum itu adalah pengetahuan atau pendidikan umum itu kan biasanya pengetahuan yang biasanya kita ketahui atau kita pelajari di sekolah. Contoh pendidikan kewarganegaraan, atau yang biasanya kita omongin itu adalah pendidikan standar nasional atau standar internasional. Karena biasanya itu dilandaskan oleh kurikulum umum atau pendidikan umum yang biasanya sudah kita jalani dari kita kecil selain pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan yang berfokus mengambil teori dari hadis,
Al-Quran, sunnah-sunnah, serta teori-teori yang biasanya kita temukan dari para kiai-kiai atau kurikulum yang mendasarkan teori-teorinya Islam. Mungkin itu saja, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan yang lain ada mau menambahkan? Oke, kalau enggak saya menambahkan ya. Tadi pertanyaannya apa pendidikan Islam ya? Saudara, pendidikan Islam itu ciri utamanya adalah dia berbasis kepada nilai-nilai tauhid. Nah, itu satu cirinya. Apapun komponen dan prosesnya, semuanya harus diorientasikan untuk memperkuat tauhid dan memperkuat nilai ibadah. Selama proses pendidikan berorientasi ibadah dan memperkuat tauhid kita, maka itu termasuk pendidikan Islam. 2. Tujuan pendidikan Islam orientasinya dunia dan akhirat. Akhirat. Semua tujuan pendidikan yang diarahkan untuk mencapai dunia dan akhirat itu pendidikan Islam. Maka kalau disebut pendidikan umum yang hanya orientasinya untuk dunia, itu bahagian dari pendidikan Islam. Pendidikan umum itu menurut teorinya bahagian dari pendidikan Islam. Belajar matematik itu pendidikan Islam. Karena dengan belajar matematik, akal kita bertambah kuat, bertambah hebat. Belajar keterampilan itu untuk dunia, tetapi nilai-nilainya bisa dimanfaatkan nanti untuk Islam, untuk ibadah. Gitu. Nah, dari itu kemudian ada lagi beberapa karakteristik pendidikan Islam itu yang lain. Nah, bisa nanti dicari. Selain ideologinya tauhid, tujuannya dunia dan akhirat. Kemudian yang penting lagi cirinya pendidikan Islam itu adalah keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Keseimbangan. Nah, lalu di mana pendidikan umum? Pendidikan umum umpamanya belajar apa selain agama yang Anda sebut umum itu? Sebenarnya Islam tidak mengenal pendidikan umum. Ini istilah kita aja di Indonesia ini. Ada pendidikan umum, ada pendidikan barat. Sebenarnya di dalam Islam itu konsepnya tidak ada. Yang ada itu adalah pelajaran fardu ain, pelajaran fardu kifayah. Mana yang fardu ain agama? Itu fardu ain. Fardu kifayah mana? Ya ilmu yang lain itu. Kedokteran. Apakah agama menyuruh kedokteran? Iyalah wajib. Harus ada di antara kita jadi dokter. Tapi apakah semua kita belajar kedokteran? Tentu tidak. Kalau sudah ada dokter yang di rumah sakit terdekat, di puskesmas ada perawat, itu sudah cukup mewakili kita bahwa umat Islam sudah punya tenaga kesehatan. Nah, itu yang menjadi ciri pendidikan Islam. Walaupun tadi di faktanya di Indonesia ini karena bukan negara Islam, ya negara berdasarkan Pancasila, maka pendidikan Islam tidak bisa menjadi sistem di Indonesia karena negaranya bukan negara Islam. Tetapi sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islamnya di mana di Indonesia? Pendidikan Islamnya adalah subsistemnya bahagiannya. Makanya ada pesantren, ada madrasah, ada SDIT, ada majelis tahlim, ada tempat-tempat kajian. Itu semuanya bagian dari pendidikan Islam yang tidak dilarang oleh negara kita. Idealnya memang secara teori
pendidikan Islam itu sebenarnya harusnya menjadi sistem sama dengan negara. Kalau keinginan kita menjadikan negara Islam, itu kan bertentangan dengan Pancasila karena kita bukan negara Islam. Karena negara kita multikultural, berbagai macam daerah. Maka keinginan untuk menjadikan negara Islam itu tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan filosofi kehidupan masyarakat. Dan ini menjadi perdebatan di pakar-pakar politik. Apakah cocok negara Islam atau tidak? Andalah nanti yang akan mengkajinya. Tetapi selama kita masih berdasarkan Pancasila, pendidikan Islam itu adalah sistem bahagian dari pendidikan nasional. Kalau negara kita menyebut sistem pendidikan nasional, maka pendidikan Islam faktanya di Indonesia baru bahagian dari pendidikan nasional. Itu faktanya. Jadi beda fakta dengan teori. Ya, teorinya pendidikan Islam adalah sistem pendidikan di dunia Islam, di dunia. Pendidikan Islam itu dunia. Tetapi dalam faktanya di Indonesia, sistem pendidikan Islam itu hanya bahagian dari sistem pendidikan nasional. Apa hubungannya? Hubungannya, mari kita saling menguatkan. Islam kita sebagai pendidik pelajar Muslim harus kita perkuat agama kita. Sementara yang belajar umum, selama ilmu itu dimanfaatkan untuk agama, maka dia berubah menjadi ilmu Islam. Ngerti ya? Paham? Maka dalam Islam itu tidak boleh ada dikotomi. Ini pendidikan umum nih Pak. Ini pendidikan Islam nih Pak. Tidak begitu. Pendidikan Islam itu dalam teorinya adalah sistem pendidikan yang dunia. Tetapi karena kita bukan negara Islam, maka kita hanya bagian dari sistem. Jadi hubungannya saling menguatkan, jangan saling bermusuhan. Nanti Anda mentang-mentang guru bahasa Arab, gak usah belajar bahasa Inggris. Anak-anakku sekalian, Anda jadi guru nanti masuk ke kelas, wahai anak-anakku sekalian, belajar bahasa Arab penting. Ini bahasa akhirat, ini bahasa ibadah, ini bahasa apa? Belajar bahasa Inggris haram. Itu enggak boleh, itu radikal namanya. Padahal mereka juga harus belajar bahasa Inggris agar ilmunya berkembang di dunia ini. Tetapi selama dimanfaatkan untuk ibadah, insya Allah semua ilmu itu bisa bernilai Islam. Paham, Tom? Paham, nah. Ya. Oke, kemudian ada yang kedua. Yang bertanya. Apa tadi pertanyaan nomor 2 tadi? Bagaimana seorang pendidik itu dikatakan berhasil mengajarkan anak didiknya dalam lembaga-lembaga Islam yang ada di dalam makalah tersebut? Bagaimana seorang pendidik saya, ya? Saya dosen. Dosen kan? Iya. Dosen pendidik. Pendidik itu siapa? Dosen, guru, orang tua, Nabi Muhammad, Allah, itu pendidik semua. Jadi yang pendidik dalam pengertian luasnya bukan hanya guru. Dalam sistem pendidikan Islam, yang pendidik itu mulai dari Allah. Allah mendidik kita, manusia. Nabi Muhammad mendidik kita, pendidik Maha Agung. Kalau ingin jadi pendidik yang baik, contohlah Allah dan Rasul-Nya. Beliaulah yang sebenarnya pendidik agung. Kemudian para ulama. Itulah dalam konsep pendidikan Islam. Orang tua pendidik, guru pendidik, dosen pendidik, masyarakat yang menjadi tokoh di masyarakat adalah pendidik. Kapan seorang pendidik dikatakan berhasil? Kalau peserta didik, jawabannya sederhana. Kalau peserta didik sudah mencapai tujuan pendidikan. Kan ada tadi komponen tujuan kan? Saya ngajar ilmu pendidikan Islam. Kalau Anda paham konsep pendidikan Islam, berarti tujuannya sudah sampai, ya saya termasuk sudah berhasil.
Cuman tujuan pendidikan itu, saudara, ada 3 ranahnya. Ada ranah kognitif, pengetahuan. Apa tadi kognitif apa? Pengetahuan. Ada ranah afektif. Afektif apa? Nilai-nilai dan sikap. Sikap. Nilai-nilai dan sikap. Dan ada ranah keterampilan atau psikomotor. Guru yang disebut sukses mendidik anaknya kalau anaknya mencapai 3 tujuan itu. Pertama, pengetahuannya berubah dan bertambah. Kedua, akhlak, adab, perangainya, sikapnya berubah dari buruk menjadi lebih baik. Menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik. Baik. Kemudian apabila anaknya memiliki keterampilan, nah itu ciri guru yang berhasil. Jadi jangan hanya guru itu dianggap kalau berhasil kalau gurunya baik, belum tentu. Kalau gurunya baik, tidak pandai ngajar, tidak bisa dikatakan berhasil. Yang penting ukuran keberhasilan itu apakah siswanya sampai kepada tujuan pembelajaran